Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pesona Inspira. Iya, kembali dialog hari ini bersama saya Meta Kania dan beberapa narasumber yang sudah hadir luar biasa dengan pakai baju adat Jawa begitu, dan ini sangat menarik sekali. Saya akan tanya nanti ya. Dan yang pasti kita punya tema yang cukup menarik, yaitu tentang rekam jejak Sultan Hamengkubuwono kedua Pesona Inspira. Dan sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Kades Pagerjo, ada Bapak Nurwadi. Selamat siang Pak Nurwadi. Selamat siang. Apa kabar Pak Nurwadi? Baik Bu. Iya, ini pakai busana adat Jawa, Bapak ini dalam acara apa sebenarnya Bapak? Dalam acara pengusulan Pengusulan? Raden Mas Sundoro atau Hamengkubuwono kedua ini untuk menjadi pahlawan nasional. Oh, berarti baru saja mengusulkan, membawa berkas-berkasnya atau bagaimana Bapak? Betul. Iya, dan sebelumnya ada kirapnya dulu pastinya. Betul. Iya. Ada kirapnya dulu, tadi dari desa ke Densos. Desa Pagerjo. Dengan Pagerjo. jarak yang jauh segitu, jalan kaki atau menggunakan kendaraan Bapak? Menggunakan kendaraan. Menggunakan kendaraan. Jalan Baiklah. kaki cukup lumayan. Oh iya, oke, Pak Kades Pagerjo, Bapak Nurwandi. Baik, selanjutnya ada, ya, saya akan menyapa guru besar bidang budaya, yaitu Bapak atau Profesor Dr. Junaidi SSM Hum. Saya sapa Pak Junaidi, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Iya, baik. tadi mengikuti kirap juga Oh ini. iya, dari subuh kita sudah persiapan tadi ya Pak. Persiapan? Untuk mengikuti kirap ini. Oke. Ya, kita semangat untuk ikut ini. Iya, luar biasa ya. Baik, dan selanjutnya ini adalah keluarga Sultan Hamengkubuwono kedua atau Trah Sultan Hamengkubuwono kedua. Ada Dr. Ananta Hari Nur Satya. Pak Doktor. Mas Ananta, selamat siang Mas Ananta. Selamat siang, Mbak. Iya, ini nampaknya suaranya kurang masuk, Pak Mas Ananta? Iya, Mas Ananta, ternyata suaranya maksudnya di situ. Iya. Baik. Selamat siang Mas Ananta. Selamat siang Mbak. Baik ya, memang ini adalah narasumber ya yang saya akan tanyakan tentang hal ini, karena Pesona Inspira memang Desa Pagerjo itu memang memiliki rekam jejak, dan rekam jejak seperti apa gitu ya, dan kita akan kupas di sini ya Bapak dan Mas Ananta. Dan Pesona Inspira, kita menggali dulu sebenarnya gini, Desa Pagerjo itu ya Pak, saya akan langsung ke Pak Kepala Desa dulu ya. Desa Pagerjo itu kan memiliki banyak sejarah gitu ya Pak ya. Betul. Termasuk yang kita akan angkat di sini tentang rekam jejaknya Hamengkubuwono kedua. Silakan, saya akan tanya ini tentang ini. Sejarah apa sih yang ada di desa tersebut? Ada beberapa banyak sejarah yang di Desa Pagerjo itu memang punya beberapa sejarah. Satu itu adalah tentang karya-karya dari Hamengkubuwono kedua ini. Ini sehingga diwarisi sampai anak-anak muda sekarang. Satunya tentang budaya dari beliau itu sampai mungkin di daerah lain di Kabupaten Wonosobo yang sudah tidak ada, itu di Desa Pagerjo masih ada sampai sekarang. Terus kebudayaan itu dari kebudayaan anak-anak mudanya. Selanjutnya itu di desa kami juga masih ada suatu adat dan tradisi peninggalan beliau sampai sekarang masih jalan, itu namanya tenongan. Tenongan. Dan itu biasanya dilakukan Itu dilakukan 70 hari sekali. 70 hari sekali, berarti Setiap Jumat Kliwon. setiap Jumat Kliwon. Ya. Oke. Dan itu masyarakat juga mengikuti, Semua. termasuk para kepala desa dan Betul. baik. Semua warga masyarakat antusias. Dan termasuk terah-terah dari ini. Betul. Betul. Oke, baik. Dan bisa dikatakan menguri-uri budaya ya Bapak ya? Iya, betul. Baik. Saya mau tanya ini, tadi kan Bapak tadi menyebutkan pengusulan untuk Hamengkubuwono kedua ini menjadi Pahlawan nasional. pahlawan nasional, begitu. Dan otomatis harus ada bukti-buktinya dong Bapak? Betul. Bukti-buktinya ada. Iya. Secara kesejarawan di desa kami juga masih banyak bukti-bukti yang ini adalah sejarah dari beliau. Kemudian di dalam buku ini yang kita serahkan ke Densos tadi, itu juga yang ditulis sama Mas Ananta ini juga banyak
isi-isi bukti-bukti sejarah itu. Begitu. Ya. Baik. Saya langsung ke Guru Besar Bidang Budaya terkait dengan tadi Bapak Kades menyampaikan bukti-bukti. Bukti-bukti seperti apa sih Pak yang disampaikan? Sebenarnya disampaikan ke mana sih Pak? Tadi menyebutkan Dinsos, betul? Iya. Iya. Buktinya semacam apa ini Pak? Ada buku tadi yang kita serahkan ini, ada bukti-bukti bahwa perjuangan-perjuangan dari Hamengkubuwono II itu. Itu yang kita serahkan sebagai dasar kita untuk mengusulkan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Ya. Dan Bapak, saya mau tanya, tadi menyebutkan Raden Mas Sundoro, itu nama kecilnya Sultan Hamengkubuwono II? Ya. Iya, Ya. baik. Saya ke Mas Ananta dulu. Ya. Mas Ananta, tadi kan Mas Ananta tadi mengatakan Raden Mas Sundoro. Ya. Itu adalah Sultan Hamengkubuwono II. Ya, Ya. karena beliau itu lahir di kaki Gunung Sindoro, tuh, Mbak. Oh, Kenapa? Zaman pada waktu itu zaman perang. Wah, zaman hebat ya. Perang Belanda, kemudian ada perang Inggris, gitu ya. Iya, iya. Yang sehingga membuat wilayah keraton menjadi carut marut ya ketika itu. Dan Ibunda Hamengkubuwono II itu mengasingkan diri untuk ke wilayah yang disebut sekarang adalah Pagerjo, yaitu kaki Gunung Sindoro. Itu kenapa Hamengkubuwono II dinamakan Pangeran Sundoro. Iya, ada keterkaitan itu. Oh gitu. Oke. Dan mohon maaf, Raden Mas Sundoro ini, ya. ini di Pagerjo itu berapa tahun waktu itu? Banyak sejarah yang mengatakan dia hingga remaja ya, kemudian dia dibawa kembali ke keraton. Jadi bukti-bukti itu yang pada akhirnya ketika Raden Mas Sundoro beranjak menjadi dewasa, bukti-bukti itu yang pada akhirnya menjadi jejak rekam sejarah di Desa Pagerjo. Okay. Ya, terutama artefak yang ada itu seperti ada petilasan. Oke. Ada berapa petilasan? Yang ditelisik ada sekitar 3, seperti misalnya yang terekam oleh saya ya, misalnya ada Meriam Sitomi ya. Di situ terkubur peninggalan zaman perangnya beliau. Kemudian tempat-tempat sujud syukur misalnya ada beringin di situ yang memang di situ disakralkan, dan itu adalah bahasa tutur yang sejak lama masih dipertahankan oleh beliau gitu loh. Nah, artefak lainnya yaitu artefak dalam bidang proses kebudayaan itu sendiri. Saya lihat kalau saya menelisik lebih jauh, mulai dari tariannya, mulai tradisi, tenongan, sebagainya, itu banyak menginspirasi dari Mas Sundoro tadi gitu ya. Karena Mas Sundoro itu terkenal memang pengusung tradisi budaya Jawa juga pada zamannya. Itu kenapa Pagerjo masih intens dan kuat sekali mempertahankan kebudayaannya pada saat itu. Dan itu pertalian yang amat sangat penting dan hebat sekali. Nah, itu kenapa Desa Pagerjo menjadi avant-garde atau bagian terdepan di Wonosobo ini, menurut saya seperti itu, Mbak. Gitu. Baik, luar biasa. Dan memang memperjuangkan pengakuan-pengakuan yang berjasa membangun bangsa gitu ya. Pastinya ketika kan tadi disebutkan apa ya, ke Dinsos itu kan untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut, begitu ya. Sebenarnya ketika memperjuangkan itu dari tahun berapa? Lama. Jadi sebelum Pagerjo, kalau saya sebagai penulis, kalau saya ya, tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Prof. Junaidi jelas. Terus kemudian ada Pak Kades. Saya banyak meminta data dari beliau-beliau yang banyak sekali, dan penulisnya itu ada 3 untuk saat ini. Sebelum banyak, Mbak, gitu. Cuma kita persempit karena biar ini terdaftar dulu. Ada Mas Pungkas, ada Mas Harno gitu, saya sendiri gitu ya. Nah, kajian ini itu memang harus bersifat akademis. Why? Karena bagi pemerintah Indonesia, kenapa akademis? What the next-nya kalau Hamengkubuwono II itu pahlawan apa? Gitu loh. Nah, itulah yang kita kaji. Jadi ada kepustakaan yang kita mainkan di situ. Jadi
memang harus seperti itu gitu ya. Dan tidak hanya berhenti dalam kepustakaan, tapi meretas sejarah-sejarah zaman masa lampau. Jadi pengambilan tidak hanya dari internet ya, karena internet masih kabur ya. Saya pikir belum menjadi sesuatu yang amat ini ya. Tapi kita juga banyak melalui ke perpustakaan-perpustakaan daerah, kemudian para pemuka agama yang pastinya kemudian menelisik langsung, misalnya seperti warisan-warisan budayanya Hamengkubuwono II, karena warisan Hamengkubuwono II memiliki sebetulnya ya, itu ratusan bukti-bukti sejarah. Saya bisa sebutkan beberapa itu yang sudah saya tulis gitu, Mbak. Baik. Iya. Dan kalau dilihat dari Mas Ananta begitu semangatnya, begitu ya, semangatnya untuk memperjuangkan pengakuan, Betul, begitu ya. betul, Mbak. Pastinya akan terlihat begitu. Ini kira-kira setelah disampaikan ke Dinsos, prosesnya seperti apa ini? Baik, Mbak. Harapan kami dari Trah Hamengkubuwono II, kebetulan saya juga terdekat sekali ya dari Mangkudiningrat, yaitu anaknya HB2 ya. Jadi harapan besar saya adalah dari wilayah Pagerjo, kemudian dibantu teman-teman penelisik sejarah seperti yang jelas dari Prof. Junaidi dong gitu ya. Jadi saya tidak sendiri. Kemudian dari teman-teman Wonosobo juga ya wartawan. Saya berharap juga ada Radio Persona untuk membantu saya nextnya ya. Jadi ada pertalian yang sangat penting gitu. Nah, kami memiliki satu tujuan, yaitu mendaftarkan buku besar ini yang amat penting ke dinas ya, jadi ke Kementerian Sosial, dan dilanjutkan untuk ke tingkat berikutnya, yang tentunya juga sebetulnya kami sudah datang ke beberapa sahabat-sahabat yang memiliki potensi untuk menggolkan ini, seperti Bapak Yasona ya dari kementerian, terus kemudian ada Bapak Hashim tentunya. Harapan saya presiden yang berikutnya Pak Prabowo, jika Pak Prabowo mendengarkan nih, kami ada di Radio Persona loh Pak. Jadi biar bisa dipelajari lebih lanjut, karena Pak Prabowo-nya juga kan Trah Hamengkubuwono II, dia dari Trah Pangeran Diponegoro Mbak, gitu. Mudah-mudahan harapannya bisa terwujud. Iya. Mas Ananta. Oke. Baik, saya menuju ke Guru Besar Bidang Budaya ya, Pak Junaidi. Tadi kan Mas Ananta juga dibantu dengan sama Anda gitu ya untuk menelisik sejarah ini. Ya. Bagaimana prosesnya ketika jadi gini, layaknya ketika kita mengusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional, itu kan perlu bukti-bukti ya. Perlu justifikasi yang diperoleh melalui kajian-kajian tentunya ya. Dari bukti-bukti, dari artefak gitu. Nah, Mas Nanta tadi sudah banyak ya menceritakan itu. Nah, saya sesuai di bidang saya kan guru besar bidang budaya gitu ya, bidang sastra gitu. Nah, salah satu keunggulan atau bukti bahwa Hamengkubuwono II ini memiliki sifat kepahlawanan adalah beliau juga ternyata menulis karya sastra gitu. Dan menariknya karya sastra yang ditulisnya itu adalah tentang kepahlawanan gitu, ya, tentang kepahlawanan. Nah, dari sisi sastra itu bisa menjadi bukti juga, ya, menjadi bukti bahwa beliau punya perhatian dan punya spirit kepahlawanan gitu, ya. Nah, dalam dua karyanya yang berjudul Babat Niti Nagoya Yogyakarta dan Babat Mangkubumi misalnya. Nah, itu kisah heroik gitu ya, kisah-kisah kepahlawanan, terutama kisah dari Mangkubumi ya, dari ayahnya Pangeran Mangkubumi gitu. Nah, bagi saya ketika itu kita angkat, kemudian Hamengkubuwono II menjadi pahlawan, spirit-spiritnya itu kan bisa kita wariskan ke anak-anak muda sekarang. Itu sebenarnya poin dari kita, intinya untuk mengangkat Hamengkubuwono itu menjadi pahlawan nasional, sehingga kami bekerja sama lah ya untuk membuat ini. Ada yang menulis, kemudian juga seperti tadi ya kita sama-sama menyerahkan ini kepada Dinsos dengan harapan segera disampaikan ke Kementerian Sosial, dan tentu Kementerian Sosial akan biasanya membentuk tim, akan diproses
untuk menguji kelayakannya, apakah ini layak menjadi pahlawan nasional apa tidak. Tapi kami memiliki keyakinan ya dengan perjuangan-perjuangan yang Hamengkubuwono lakukan akan segera diterima sebagai pahlawan nasional. Dan tentu ini juga akan memberikan dampak positif ya bagi Pak Kades dan warga di sana nanti gitu ya, sehingga akan lebih membangkitkan semangat kebangsaan, kepahlawanan bagi generasi muda gitu. Baik, tentang warisan untuk generasi muda begitu ya. Dan dirasakan oleh Pak Kades ya, Pak Kades. Dirasakan sekali tadi menyebutkan ada tenongan. Apa tadi ya, Pak? Tenongan. Ya. Tenongan. Selain itu apa, Pak? Tenongan sama budaya itu. Itu aja. Terus ketika tadi menyebutkan ada beberapa apa ya? Artefak. Iya. Itu kan tadi ada meriam Sitomi. Terus tadi ada semacam pohon apa ya? Iya, pohon beringin sebagai beringin. petilasan. Iya, gitu. Ketika warga Pagerojo itu melakukan apa, Pak, ketika mendatangi tempat-tempat tersebut? Ya. Berdoa apa aja gitu? Enggak, kita cuman merawat saja. Merawat saja. Merawat saja. Jadi warga masyarakat merawat saja. Kalau selamatan selama yang 70 hari sekali itu pas Tenongan itu kan di tempat sebelah makam Pangeran Puger. Pangeran Puger, siapa Ya. ini, Pak? Pangeran Puger menurut ininya adalah eyang dari Raden Mas Sundoro itu. Iya. Eyang. Betul, Mas Ananta? Iya. Itu Hamengkubuwono I itu memang disebut Puger. Iya. Iya. Baik. Iya. Dan heroiknya kan kenapa Mas Sundoro itu memiliki sejarah yang banyak, karena Hamengkubuwono II itu kan memang diasingkan kemana-mana ya, termasuk ke Penang dan sebagainya ya, dan menjadi raja yang menjadi raja 3 kali, makanya disebut Sultan Sepuh gitu. Begitu ya. Iya, makanya Hamengkubuwono II itu banyak memiliki sisi-sisi sejarah dengan saksi yang bisa kita lihat sekarang ini gitu. Okay. Terutama di Yogyakarta ya, itu banyak lagi. Oke. Iya. Saya mau tanya ini. Mengusulkan. Tadi kan cukup lama gitu ya. Boleh disebutkan berapa tahun ketika Anda ingin mengusulkan beliau Hamengkubuwono II ini untuk menjadi pahlawan nasional? Ya, kalau penelitian dari berbagai macam individu, ada saya, ada teman-teman saya, itu memang sudah dari tahun 2003 kami sudah memulai, tapi untuk mengusulkan secara aklamasi untuk yuk kita susun bersama, kayaknya sudah dimulai ini 2 tahunan. 2 tahunan. Dan bergantian teman-teman, ada Mas Fajar Putranto gitu ya, itu datang ke wilayah Pagerejo untuk banyak sekali mengkoordinasi seperti apa sih gitu ya. Dan ketika para peneliti ini juga termasuk saya, seperti misalnya ya, yang menguatkan bagi saya, seperti saya melihat tarian jatilan, kuda lumping ya kalau bahasa Indonesianya ya, ada jatilan, ada eblek, tiap daerah punya nama sendiri. Betul. Dan itu menggambarkan tentang heroikisme Hamengkubuwono II menggunakan tombak, itu representatif, Mbak. Itu simbol. Betul. Waktu itu perang dengan Belanda atau Inggris? Waktu itu perang Belanda dan Inggris kan. Inggris. Ketika Belanda selesai, Raffles datang gitu. Oke. Iya. Baik, saya mau tanya ke Pak Kades. Pak Kades, bagaimana ketika ke Dinsos, bagaimana untuk pemerintah Wonosobo terkait hal ini? Ya, alhamdulillah. Tanggapannya cukup antusias. Semoga tetap diteruskan. Oke. Ke Kementerian Sosial. Harapan kami seperti itu. Membutuhkan berapa proses sih, Pak? Ketika dari Dinsos gitu, tadi ketika Bapak ngobrol-ngobrol dengan dinas terkait begitu, berapa proses, maksudnya berapa lama gitu Bapak untuk ke kementerian, kemana tadi? Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial. Dari peneliti Pagerejo ke Dinsos kira-kira 2 tahun, Mbak. 2 tahun. Terus ke Dinsos selanjutnya untuk yang berikutnya akan dikaji kembali nanti. Tapi dikaji kembali. Ya, dikaji kan kita ada urutannya. Jadi kalau untuk mengusung pahlawan itu dari daerah kan ke pusat nantinya. Oh, begitu. Nah, nanti ada tinjauan kembali nih yang bisa bekerja sama dengan pusat. Jadi yuk kita bersama-sama untuk menyusun kembali
gitu. Oh, baik. Setelah itu gol presiden nanti yang menentukan gitu. Oke. Mudah-mudahan gol ya. Oh gol, saya yakin sih gol. Sebagai anak muda ya Mbak, harus gol. Karena Wonosobo saya pikir ini memang daerah yang sangat penting ya. Betul. Iya. Oke, ada pertanyaan ini. Mungkin bisa dijawab beberapa narasumber ya. Siap. Halo Mbak Maita, mau nanya dong, saya Rani di Jarak Sari. Sejak kapan proses pengajuan Sri Sultan Hamengkubuwono II jadi pahlawan nasional? Upaya apa saja yang sudah dilakukan? Tadi sudah sebutkan, tapi mungkin bisa ditambahin Saya lagi. tambahin, Mbak. Selanjutnya, selamat siang, saya Husain di Singkir. Tadi kebetulan lewat Dinsos nih, ada arak-arakan. Apakah itu termasuk rombongan dari Desa Pagerjo tuh? Ada prosesi apa saja ya? Menarik sekali sebenarnya gitu, sampai ada arak-arakan seperti itu. Terima kasih gitu. Silakan. Mungkin bisa dijawab dulu untuk yang pertama dari Rani di Jarak Sari. Silakan. Iya, lebih dekat dengan mic untuk Pak Junaidi. Ya. Jadi ketika kita mengusulkan ini, yang paling penting itu mencari bukti gitu ya. Mencari bukti, dan kita teman-teman ini sudah berupaya mencari bukti-bukti perjuangan yang dilakukan oleh Hamengkubuwono II. Dan itu nggak bisa sekali gitu ya. Seperti yang disampaikan Mas Nanta tadi, kita usulkan, nanti Kementerian Sosial juga meneliti, membuat tim khusus, diteliti lagi kelayakannya gitu ya. Sehingga perlu proses yang panjang, perlu masukan-masukan begitu ya. Kadang-kadang sekarang belum ketemu buktinya, tapi mungkin 2 bulan lagi ketemu lagi bukti-bukti yang menguatkan gitu ya. Karena ini kan menjadi pahlawan nasional ya. Yeah. Setahu saya SK-nya jadi dari presiden ya Mas ya. Yeah. Presiden yang menetapkan sebagai pahlawan nasional, sehingga perlu proses panjang. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Ya. Kalau Mas Anand? Ya baik Mbak. Jadi proses yang amat panjang tadi untuk penetapan buku ini selama 2 tahun, itu yang kami lakukan sama-sama adalah menelisik satu persatu situs-situs peninggalan beliau. Seperti kalau di Jogja, kan antara Jogja dengan Pagerjo ini sangat berkaitan ya. Jadi seperti ada Benteng Baluarti, ada Rejowinangun, ada artefak-artefak seperti Benteng Seluman ya, terus ada kemudian Taman Sari, terus kemudian Meriam yang itu sampai sekarang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, dikaji ulang melalui buku-buku keluaran dari yang ditulis, ya mohon maaf ya, dengan penjajah juga. Ya, kita satukan dengan seratnya Mangkudiningrat ya. Mangkudiningrat itu kebetulan ya eyang saya gitu kan ya. Jadi menuliskan itu dari babatnya beliau, disatukan melalui bahasa foto, kemudian ditelisik kembali menjadilah satu rangkuman. Makanya di sini catatan kakinya banyak gitu. Oke. Ya. Sebenarnya ketika nanti dulu ya, ini Ya, nanti dijawab lagi ya. Siap. Mau tanya dulu ke Pak Junaidi. Ya. Kesusahan nggak sih Pak? Karena secara ya untuk sejarah itu kan dari tulisan aja udah beda ya. Iya, tentu susah ya. Sangat susah. Seperti apa ketika ada berusaha untuk bisa Ya, semua orang paham begitu. Kan zaman dulu belum ada internet ya. Zaman dulu belum ada komputer gitu. Iya. Masih naskah, makanya kawan-kawan yang mengkaji naskah kuno atau manuskrip juga melihat itu gitu ya. Begitu. Ya, kita melibatkan juga pakar-pakar penaskahan ya untuk membaca teks-teks itu. Dan dari sisi kami orang budaya, naskah-naskah kuno itu menjadi bukti autentik gitu, terhadap apa yang dilakukan pada saat itu. Dan menurut saya itu luar biasa ya, pada zaman itu beliau sudah menulis karya sastra gitu kan. Iya. Ya, itu kan Betul. luar biasa menurut saya kemampuan intelektual beliau gitu. Sehingga perlu kita teladani gitu kan. Oke. Ternyata memang dari tulisan naskah kuno Iya. udah Banyak. Iya, Pak. Banyak sekali. Iya, begitu ya. Dan itu memang maaf, tidak hancur atau seperti apa? Banyak yang hancur. Banyak yang hancur. Terus banyak. gimana untuk tetap hancur, tetap gitu ya? Tetap disertakan begitu, Mas Ananta? Gini, jadi Atau bagaimana ini? ada namanya perang Sepoy atau disebut perang Sepehi karena Raffles mau mengambil kekuasaannya ke keraton pada waktu itu, dan Hamengkubuwono II udah menjadi raja. Iya. Nah, ketika melancarkan serangannya dan Hamengkubuwono II kalah, ya
ya tidak menyerahkan diri. Beliau tidak pernah mau menyerahkan diri gitu ya. Artefak-artefak ada yang berupa tulisan, yaitu yang disebut tadi Pak Junaidi disebutkan, yang disebut naskah. Kenapa naskah? Karena di situ dituliskan dengan huruf-huruf kapital Jawa ya, dengan spesifikasi yang indah, yaitu dengan tulisan emas. Iya, dan itu banyak sekali. Ketika itu dibawa oleh Raffles, diambil ke negaranya, bagian-bagian yang terkecil, buku-buku kecil itu dijual di pelabuhan itu sampai, makanya naskah itu bisa tersebar di seluruh dunia. Jelas dong. Beberapa naskah yang memang bagi mereka tidak teramat penting, tapi bagi kami penting sekali, banyak yang rusak gitu. Jadi babat itu atau naskah yang sudah beliau lakukan itu banyak yang hilang. Tapi kita masih berharap besar naskah yang ada di Inggris itu bisa kembali ke kita, ya gitu ya Prof ya. Di British Kan Library. gitu. Di British Library-nya itu yang sedang kita perjuangkan. Jika Hamengkubuwono II ini segera menjadi pahlawan nasional. Oke, baik. Dan memang kebayang ya. Iya. Ketika memang menjadi pahlawan nasional dan memang goal seperti yang diharapkan Mas Ananta dan semua yang sudah bergerak ini yang memperjuangkan gitu. Pastinya akan berpengaruh dengan Desa Pagerojo. Bagaimana dari kepala desa sendiri ketika itu ya nantinya goal apa yang Anda sampaikan di sini? Ya, kalau ya jadi karya beliau itu memang sangat indah ya, dan sangat bisa dinikmati sampai saat ini juga. Seperti beliau sekarang sudah wafat, saya sudah tidak ada, masih punya kenangan. Harta kekayaannya ternyata sangat lumayan, sangat melimpah. Betul. Sampai beliau juga ilmunya saja melimpah sampai dinikmati zaman-zaman sekarang. Nah, harapan kami beliau itu berada di dengan adanya HP2 ini, Yogyakarta itu menjadi kota istimewa. Iya kan? Iya. Kan ada karena beliau. Apakah Pak Kerjo tidak seperti itu nanti? Akan. Pasti. Bangga dong Pak, berarti Bapak kepala desa. Pasti. Wonosobo menjadi kota istimewa misalnya. Saya sudah membayangkan ini. Kota istimewa itu seperti harapannya seperti itu. Iya. Itu kan pasti akan terjadi seperti itu. Iya. Tentu hal itu bukan hanya kita mengungkap tentang keistimewaannya saja, akan tetapi saya sendiri selaku Pemdes, pemerintahan desa, saya juga harus menggarap tentang warga masyarakatnya, tentang SDM-nya dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Baik, Mas Ananta, luar biasa ini. Iya. Imbasnya juga bagus ini untuk Pagerojo sendiri. Iya, betul. Ya. Oke, tapi kita ke pertanyaan yang tadi ini sebentar dari Husain tadi. Tadi kan lihat arak-arakan gitu. Oh iya. Iya, ini mungkin bisa dijelaskan. Tadi kan sudah mungkin Husain ini baru saja mendengarkan begitu. Ini kira-kira acara apa sih gitu? Mungkin bisa disampaikan lagi gitu. Iya. Sedikit aja, cukup. Iya. Wah, Mas Husain kebetulan ya, jadi Radio Pesona ini mewadahi kita, jadi bisa lebih paham masyarakat Wonosobo ya Mbak ya. Jadi tadi itu iringan arak-arakan yang berkaitan dengan proses kebudayaan itu menggambarkan tentang betapa heroisme Pangeran Diponegoro pada waktu itu dan direpresentasikan dalam kesenian saat ini untuk mengantarkan dokumen besar yang amat penting ini ke dinas sosial. Gitu. Jadi harapan besar masyarakat Pagerojo dan secara keseluruhan Wonosobo ini menjadi peristiwa yang sangat penting Mas Husain. Ya, gitu Mbak. Baik. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini mungkin bisa dijawab lagi dari Roni di Sukoharjo. Ya. Saya tertarik sejarah, bangga ternyata Hamengkubuwono II lahir di Wonosobo. Bagaimana bentuk dukungan dari Keraton Kasunanan Jogja di Sparbud Wonosobo dan pihak terkait sampai saat ini? Siapa ini? Saya jawab ya. Oh, boleh Mas Ananta. Iya. Yang pasti Sri Sultan Hamengkubuwono II memang sudah sejak lama sangat setuju jika eyang kita atau calon pahlawan kita ini menjadi
Hamengkubuwono II. Jadi saya juga nanti menunggu persoalan pertanyaan artefak apa yang bisa kita ambil dari sisi itu gitu ya. Jadi kenapa itu penting sebetulnya bukan hanya persoalan pahlawan saja, tapi ada hal lain gitu ya. Jadi untuk lahir di Wonosobo, yaitu tadi artefak-artefak yang sudah kita telisik dalam bentuk narasi sejarah fisik, kemudian sejarah tutur dan hasil kebudayaan dalam bentuk tarian dan sebagainya, itu memang sangat kuat ya. Dan juga beberapa buku sejarah yang mengatakan kecilnya Pangeran Sundoro berada di wilayah kaki gunung Sindoro gitu. Iya, Oke. iya, iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin Ya. bisa dijawab lagi. Dari saya Dewi di Kalikajar, mau tanya untuk Pak Kades. Pak Kades, bagaimana tanggapan warga atas pengusulan Sri Sultan Hamengkubuwono II jadi pahlawan? Kira-kira berapa lama prosesnya setelah berkas diajukan ke Dinsos? Adakah upaya dari desa untuk branding bahwa Pagerjo merupakan tempat kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono II? Selanjutnya, dari Dini, mau tanya Profesor Junaidi. Menarik sih jika berbicara tentang manuskrip begitu ya. Kalau di Wonosobo ada tidak ditemukan manuskrip-manuskrip yang masih tersimpan dan apa saja pesannya begitu. Untuk Mas Ananta, Ya. gimana sih perasaannya jadi keturunan Sultan Mas Ananta? Iya, 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 Oke. iya, iya. Dari keluarga Sultan Hamengkubuwono II bagaimana menjalin kedekatan dengan masyarakat Pagerjo? Baik, saya langsung ke Pak Kades dulu. Ya. Pak Kades tadi masih ingat dengan pertanyaannya? Ya. Lupa. Lupa. Oke, saya baca lagi. Pak Kades, bagaimana tanggapan warga atas pengusulan Sri Sultan Hamengkubuwono II jadi pahlawan nasional? Sudah gitu kira-kira lama prosesnya setelah berkas-berkas ke Dinsos, berapa lama gitu ya prosesnya? Terus adakah upaya untuk desa untuk branding bahwa Pagerjo merupakan tempat kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono II? Ya. Ya, oke. Jadi berapa lama? Ini kan saya juga kadang ini. Sebetulnya Hamengkubuwono II ini kita dulunya diskusi-diskusi kecil. Berada di desa dan lain, pendatang dan lain sebagainya. Itu dari tahun 2006. Dari tahun 2006 sudah banyak mendiskusikan tentang tapi kita juga tutur kata dari kakek nenek moyang kita. Itu memang seperti itu, ada sejarah itu. Cuman dulu belum menyamikan kalau itu adalah HP2 yang berada di situ zaman dulunya, cuman itu adalah ada orang keraton yang ada di situ. Itu seperti itu. Itu adalah orang keraton yang ada di situ dulunya. Itu seperti itu. Lah, mungkin masa geger Spai itu Ya. 1085 itu mungkin baru tuh kepulangan beliau di sana. Kalau warga Pagerjo itu sangat antusias, ramai dan saling melengkapi. Contohnya seperti tadi itu untuk arah-arahan untuk kita itu juga warga oke saja karena memang begitulah. Jadi yang diwariskan di Pagerjo ini dari beliau Hamengkubuwono itu orangnya tuh mudah. Ayo kita begini asalkan positif, oke. Nggak Gampang ada. digerakkan. Sangat gampang sekali digerakkan. Tadi ada berapa warga, Pak, yang diikutsertakan ikutan? 1.000, Mbak. 1.000? Iya, kira-kira 1.000 itu. Mereka menggunakan kendaraan apa aja tadi? Mereka antusias dengan kendaraan sendiri itu, Mbak. Ada yang menggunakan Motor. pickup. Oh, Iya, ada yang menggunakan truk, terus ada menggunakan mobil-mobil lainnya. Iya, Baik. Mbak. Antusiasme seperti itu. tadi iya, Mas Ananta. Pak Gadas, tadi ketika menggunakan tadi disebutkan Mas Ananta pickup, menggunakan kendaraan masing-masing. Pastinya sudah laporan dulu untuk ke ini ya. Ya. Jadi kemarin kita sudah Menembusi. menembusi ke Polres, ke Polsek itu sudah. Dan tadi kita juga ditampingi sama Pak Camat Gertek sama Pak dan Ramil Wow. sama Pak Kapolsek. Mereka juga ini ya, Sangat Iya. luar biasa. Ya, terus paling tidak kalau selama proses ini kalau terjadinya terbuku ini dibuku Ya. sama Pak Junaidi. Apa kenapa? Ananta? sama Pak Ananta ini. Sama Pak Ananta ini kurang lebih sekitar 2 tahun. Bisa lebih dekat sama mic-nya Pak Kades. Iya. Iya, oke. Digarap sama Pak Ananta ini kurang lebih sekitar 2 tahunan. Digarap, dibukukan ini sekitar 2 tahunan. Terus baru punya kesempatan pada
hari ini kita bareng-bareng untuk mengusungkan beliau ke sini ke Densos itu baru terlaksana pada hari ini. Nah, harapan kami itu Densos juga punya maksudnya tanggapannya itu serius cepat-cepat ini Ya. dinaikkan Kementerian Sosial. Oke. Biar pekerja itu betul-betul menjadi warga masyarakat yang betul-betul tanahnya itu betul-betul sabdone dari beliau Hamengkubuwono II itu kan menjadi gemah ripah loh jinawi kan Oke. seperti itu. Mas Ananta, Iya. Pak Kades harapannya besar sekali Oh nih. iya. Iya. Tapi memang dilihat dari warganya aja udah tadi Mas Iya, Ananta nyebutin betul. sampai seribuan. Seribuan. Berarti kan mereka sangat mendukung ya. Sangat, iya. Mudah-mudahan dengan dukungan dari masyarakat Pagerejo sendiri dan beberapa yang sudah mengikuti gitu Iya. bisa terwujud begitu ya. Iya. Nggak perlu lama. Oh, amin. Kajinya nggak usah lama-lama gitu. Betul, Mbak. Iya. Baik. Betul. Saya langsung ke Profesor Junaidi. Ya. Ini mau tanya nih, menarik ya jika berbicara tentang manuskrip. Kalau di Wonosobo ada tidak sih ditemukan manuskrip yang masih tersimpan? Apa saja pesannya begitu? Banyak. Jadi kalau kita ke perpustakaan di sana juga sudah ada kan koleksi-koleksi tentang naskah. Tapi biasanya kalau kami orang-orang pengkaji naskah ini melihat, biasanya di masyarakat jauh lebih banyak biasanya naskah-naskah itu. Jadi itu juga nanti menjadi salah satu keunggulan di Wonosobo menurut saya. Naskah-naskah itu kan banyak dikaji orang gitu ya. Orang-orang tertentu mengkaji itu dan kita harus tahu bahwa naskah itu kalau saya menyebut intelektual ini loh gitu ya, warisan intelektual gitu, intellectual heritage gitu ya, warisan intelektual kita itu karena dengan menulis itu kan terekam gitu ya, dan biasanya naskah-naskah itu kalau kita temukan ada yang kita preservasi, kita rawat, kita bersihkan, kemudian dengan sekarang ada digitalisasi, nah gitu. Dan yang terkait naskah ada hal penting yang berkaitan dengan usulan Hamengkubuwono II ini adalah kita harus punya semangat untuk mengembalikan naskah-naskah kuno Indonesia yang ada di luar negeri, sangat banyak gitu ya, mungkin di Inggris, di Belanda begitu. Nah artinya istilahnya adalah repatriasi ya, mengembalikan lagi hak-hak kita yang dulu dibawa oleh para penjajah. Ya, dan sekarang itu hak kita itu kembalikan dan itu identitas kita gitu. Jadi kenapa kami begitu semangat untuk mengajukan ini sebagai pahlawan Hamengkubuwono II? Setelah itunya adalah semangat untuk mengembalikan warisan-warisan intelektual kita yang ada di luar negeri. Bayangin saja, yang menulisnya kita, ya nenek moyang kita dulu yang menulis, tetapi sekarang ada di luar negeri naskahnya itu gitu. Iya. Itu kan milik kita gitu. Dan UNESCO sudah menyarankan bagi negara-negara penjajah dulu itu untuk mengembalikan lagi gitu hak-hak dari bangsa-bangsa yang dulu pernah dijajah. Nah sampai begitu ya sebenarnya harapan kita ya dalam kegiatan pengajuan Hamengkubuwono sebagai pahlawan nasional ini. Oke, baik, kita mesti break dulu untuk Mas Ananta, ada pertanyaan tapi dijawab nanti. Kita break dulu karena memang harus dikumandangkan adzan zuhur untuk Wonosobo dan sekitarnya. Baik Pak Kades, baik Pesona Inspira kami akan segera kembali dan tetap bersama Radio Pesona Wonosobo. Tetap bersama kami. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Ya, Pesona Inspira masih bersama kami, Radio Pesona Wonosobo dan bersama beberapa narasumber yang sudah, ya kita tadi ngobrol cukup seru gitu ya, terkait dengan harapan dari Desa Pagerejo dan termasuk terah dari Hamengkubuwono II, itu terkait dengan
apa ya, semacam pengakuan untuk menjadi pahlawan nasional, begitu ya, Mas betul, Ananta. betul. Baik, Mas Ananta, ini ada pertanyaan yang belum dijawab ya, seperti tadi, Mas Ananta, gimana sih perasaannya jadi keturunan Sultan, Mas Ananta? Iya. Dari keluarga Sultan Hamengkubuwono II, bagaimana menjalin kedekatan dengan masyarakat Pagerjo? Oh ya baik. Iya. Jadi terah sultan ya. Iya, Yes. kayak aja gimana Oh, gitu. iya. Makanya tadi kan saya sempat, mohon maaf, Mas Ananta, saya mau panggil Mas Ananta apa? Makanya saya gitu. ya biasa-biasa saja sih ya. Tapi memang ada kekhususan tersendiri, yaitu secara garis darah ya. Ya. Itu sudah pasti ada perbedaan yang cukup signifikan buat saya. Misalnya mempertahankan budaya luhurnya beliau ya. Karena budaya luhur itu memang banyak membangkitkan persoalan-persoalan lain seperti adanya peninggalan-peninggalan yang diteruskan oleh anak-anak masa kini gitu ya. Dan itu kenapa HB2 itu sangat penting jika menjadi pahlawan nasional gitu ya. Jadi cuma itu aja perbedaannya. Jadi ada sisi yang tidak bisa terlihat untuk dikeluarkan betapa bangganya ya cuma itu. Tapi sebagai manusia biasa saya sepertinya sih biasa-biasa saja ya dengan teman-teman di Wonosobo. Kedekatan dengan teman-teman Pagerjo di Wonosobo, Bagaimana? oh jelas karena turut berbangga dong kalau ada satu wilayah yang masih mentradisikan kesenian-kesenian daerahnya beliau itu dilestarikan. Lestari budaya itu justru bisa mengimbangi jendela informasi dunia yang masuknya begitu dahsyat dan deras dari luar negeri tentunya, apalagi sosial media yang begitu deras masuk ke wilayah Indonesia ya. Kan kita sudah di eranya sudah apa ya? AI ya, yang udah sebut udah nggak ada batasan, Mbak. betul. Baik, selanjutnya ada Vika di Binangun. Wah, ternyata di dekat saya ada sejarah besar dong. Apakah artefak-artefak itu bisa dilihat masyarakat umum? Makasih. Ya bisa. Tentunya bisa. Iya. Bisa, sangat bisa. Dan saya ke Iya, Pak Kepala siap. Desa ya. Dan tadi Mas Ananta mengatakan bisa dilihat oleh masyarakat umum. Ketika ke sana itu bagaimana? Apakah harus ada semacam seremoni apa gitu enggak, Pak? Itu Pak Kades? juga ada. Jadi kalau misalnya masyarakat lain desa atau lain wilayah itu mau pengen melihat artefak itu ada bisa. Itu di pinggir jalan kok. Oh begitu. Di pinggir jalan itu jadi batu itu itu adalah apa namanya? Untuk menutupi ari-ari beliau zaman dulu. Iya. Nah, Gitu. dan batu itu ditulis, ada Betul. tulisannya. Batu itu ada tulisannya, Tapi cuman tulisan kuno ya? tulisan Jawa kuno. Jawa Jadi kuno. orang sekarang itu termasuk saya enggak bisa baca. Ya, filolog Pak yang bisa baca. Oke. Baik. Terus di sampingnya itu yang ada itu adalah tertanam meriam stomi. Itu di sebelahnya itu situ. Kapan-kapan ke Pagerjo, Mbak siapa yang tanya itu ya? Vika. Mbak Vika, kapan-kapan ke Pagerjo hubungi Pemdes, tunjukkan di mana itu tempatnya, kami tunjukkan. Begitu. Iya. Baik, saya tadi kan Pak Kepala Desa mengatakan ada tulisan-tulisan. Saya mau tanya ke Pak Profesor Junaidi. Ketika ada tulisan seperti itu, pastinya kan ada manuskrip juga ya, bisa baca itu ya. Iya. Dan bisa disampaikan otomatis ya. Bisa kan, ada pakarnya. Jadi ada filolog yang mengkaji naskah-naskah Iya. kuno itu gitu, dan semakin hari semakin sedikit itu Betul, pakarnya. betul. Ya misalnya dari yang terdekat UGM kali ya. Iya, ada Romo Manu Widyo Romo Saputro. Manu yang sangat bisa membaca naskah itu, dan menurut saya itu harus dijadiin program gitu ya. Kita baca lagi, kita tulis lagi gitu. Oh, begitu. Biar kita mengerti ya, gitu. Dan itu menarik situs-situs di situ kan. Bisa jadi viral nanti kita, bisa jadi destinasi tersendiri mungkin ke depannya ya itu ya. Iya. Bisa nih Pak Kepala Desa. Ya, harapannya seperti itu. Dan ketika masyarakat umum untuk ke sana begitu, otomatis ketika ditanya ini tulisan apa gitu, bisa langsung menerjemahkan gitu dengan apa yang disampaikan oleh siapa tadi, manuskrip gitu ya. Ya biasanya kalau ada naskah-naskah seperti itu atau ada tulisan-tulisan kuno seperti itu,
kita terjemahkan, kita letakkan di sampingnya gitu ya. Jadi orang sekarang bisa juga mengerti apa gitu. maksud dari tulisan-tulisan kuno itu. Gitu. Oke, baik. Dan kita hampir, sudah jam 12. Saya mau tanya terakhir ini untuk Mas Ananta. Mas Iya, siap. Ananta, artefak-artefak yang ada di Desa Pagerojo. Itu otomatis apa sih manfaatnya untuk generasi sekarang, Mas? Iya. Banyak kan tentunya. maksudnya gini, itu kan udah kemarin-kemarin gitu. Manfaatnya apa gitu setelah ditelisik gitu? Iya banyak, karena kan adanya artefak itu berupa tulisan, itu juga yang melahirkan akhirnya menjadi sastra. Nah sastra itu yang bisa dikembangkan oleh masyarakat sekarang. Nah misalnya ada sastra yang begitu terkenal, surat yang begitu terkenal, walaupun itu masih belum bisa diambil oleh kita, yaitu Serat Suryorojo, Serat Surya Raja. Itu yang mengisahkan tentang kepemerintahan Keraton Yogyakarta tentunya ya. Itu bisa menjadi inspirasi bagi generasi sekarang. Yang pertama adalah dengan adanya surat itu, yang sudah pasti bisa kita jelaskan adalah budaya tulis menulis sudah ada sejak dulu. Yang kedua, bagaimana desain yang kita lihat zaman pada waktu itu begitu artistiknya. Jadi konteks ornamen, ya, konteks sulur-suluran, binatang dan sebagainya itu sudah sejak dahulu, dan itu menjadi inspirasi bagi anak-anak sekarang. Bagi di eranya saya terutama juga ya, apalagi sekarang ya. Terus kemudian manfaat-manfaat, misalnya ada ilustrasi yang di dalamnya ada ilustrasi tentang keprajuritan, yaitu prajurit wadon atau yang disebut kalau sekarang polisi wanita loh Mbak. Ya. Itu sudah diciptakan oleh yang kita Hamengkubuwono II. Dan enggak cuma itu, banyak sekali seperti misalnya artefak dalam bentuk bangunan, yaitu arsitektural. Itu yang menjadi kajian amat penting. Misalnya kelompok-kelompok arsitek yang ada di Indonesia itu mengkaji betapa kuatnya sih bangunan pada zaman itu, kemudian rasionya seberapa dan seberapa. Itu turun menurun dan itu tidak bisa dibohongi. Dan masih banyak lagi gitu loh Mbak. Manfaatnya yang iya dirasakan. manfaatnya bagi anak muda sekarang tentunya itu menjadi inspirasi yang amat besar, dan itu menjadi hasil kebudayaan yang tidak bisa dilupakan begitu saja, karena mau tidak mau keraton juga pada akhirnya mengakui itu semua, yang sekarang ya mengakui itu semua itu adalah warisan budaya dunia Mbak. Gitu. Oke. Ya. Baik, ini cukup menarik. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya Mas Ananta, Profesor Junaidi, dan juga Pak Kepala Desa Pak Nurwandi, karena kita waktunya sudah sangat Iya, sudah jam 12 ini, lebih dikit ini. Oke, ini fakta yang menarik ya untuk Desa Pagerojo, karena memang di sana tumbuh atau lahir Mas Raden Mas Sundoro atau Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono II. Dan tadi sudah ada semacam penyerahan bukti dan apapun sumbernya. Betul. Begitu, harapannya bisa gol. Dan di sini saya mau tanya, harapan dari Mas Ananta setelah melakukan berbagai macam proses yang cukup panjang. Tadi dikatakan oleh Kepala Desa sendiri dari 2006 sebenarnya sudah kelihatan, tapi akhirnya baru terlihat ketika Mas Ananta bergerak langsung gitu. Dan dari waktu yang seperti itu, apa yang Mas Ananta harapkan? Tadi sudah disebutkan, tapi sekarang untuk akhir ya, untuk closing ya. Oke. 3 Pak. Wah, 3. Saya rangkum 3. Yang pertama, Desa Pagerojo, harapan saya adalah menjadi saksi sejarah perjalanan Hamengkubuwono II. Terus kemudian secara keseluruhan Wonosobo itu menjadi wilayah yang cukup signifikan atau penting untuk didatangi sebagai tempat pariwisata yang baru lagi, yang terbarukan buat saya, agar menambah wawasan bagi generasi penerus bahwa Wonosobo ternyata punya loh sejarah-sejarah yang penting, yang bisa kita rekam, bisa kita lihat dengan rekam jejaknya. Terus yang ketiga, harapannya jelas, dengan adanya Sri Sultan Hamengkubuwono II menjadi pahlawan nasional, itu menambah pahlawan baru bagi bangsa Indonesia Mbak. Baik, cukup bagus. Dan untuk Profesor Junaidi, harapan kita tentu berharap pemerintah pusat segera menilai usulan kami ini dan segera menetapkan sebagai pahlawan
nasional. Yang kedua, mari kita pulangkan lagi warisan-warisan budaya, warisan-warisan intelektual Indonesia yang dalam bentuk naskah yang berada di luar negeri, karena itu milik kita. Baik. Kalau dari Pak Kepala Desa, Pak Gerejo. Kalau dari kami sih ini bukan berharap, ini harusnya sebenarnya. harus karena kita sudah melaksanakan dari tahun 2006 sampai sekarang ini berpikir, dan ini kan konteks kita ini sudah kehilangan banyak makan waktu dan energi lainnya. Nah, harapan kami pemerintah ini cepat mengusulkan, tadi disampaikan Pak Junedi bahkan akan menambah pahlawan kita. Artinya dengan adanya penambahan pahlawan ini yang diuntungkan bukan hanya desa, Betul. daerah. Negara juga diuntungkan. Negara, betul. Negara ini, Bu. Artinya seperti itu. Harapan kami seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Ananta. Sama-sama. Terima kasih untuk Profesor Junedi. Terima kasih Pak Gades dari Pak Gerejo, dan mudah-mudahan harapan yang tadi Anda sebutkan bisa terrealisasi untuk kedepannya. Amin. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Amin. cepat begitu ya, Siap. untuk menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono II menjadi pahlawan nasional. Dan demikian pesan Inspira untuk dialog kali ini, dan terima kasih bersama Anda. Saya Meta Kania, sampai jumpa.